Halo, kita ketemu lagi di tutorial Rhinoceros dengan bahasa Indonesia. Jika Anda melewatkan video tutorial sebelumnya, silahkan klik link di atas. Jika Anda ingin melihat seluruh seri dari tutorial ini, silahkan klik link playlist di atas. Hari ini kita akan belajar tentang blok. Blok ini fungsinya adalah assembly atau membuat satu kesatuan file dengan menggabungkan file-file yang lain sebagai referensi. Bisa dikatakan blok ini adalah file referensi yang ada di dalam file Rhino. Di sini kita punya contoh. Ini adalah desain kandang puyuh yang saya buat rencananya untuk produksi. Kita bisa lihat di sini, ini adalah file yang seluruh modelnya dibuat di dalam file ini. Jadi seluruh model kandang ini, jerujinya, besi siku L-nya, dan penampung kotorannya ini dibuat semuanya di dalam satu file. Di sini kita bisa lihat ukuran filenya total adalah 139 MB. Selanjutnya, mari kita lihat file assembly jika kita menggunakan blok. Kita bisa lihat perbedaannya. Yang tadi 139 MB, yang ini hanya 195 KB. Karena semua file yang ada di sini adalah blok. Jadi, kalau kita lihat layer, semua file yang di sini adalah file referensi dari blok yang kita ambil dan kita masukin ke dalam file ini. Ada dua jenis blok. Pertama, blok yang internal. Yang kedua adalah blok yang eksternal. Kita sembunyikan dulu ini, kita bikin layer yang baru. Blok internal, misalnya kita punya kubus ini. Untuk membuat blok internal, kita cukup menekan Ctrl B, atau kita bisa klik di sini, blok, atau kita bisa masuk ke edit, dan blok, dan create block definition. Ctrl B, kita pilih titik referensinya, dan kita tulis namanya di sini. Setelah dia jadi blok, berapapun model ini kita duplikasi di dalam file ini, dia tetap akan dihitung hanya sebagai satu file. Jadi misalnya kita array 7 kali 8 kali 1. Kita punya 56 blok dari kubus ini, dia hanya dihitung sebagai satu blok saja. Karena yang lain mereference atau mereferensi ke blok ini. Tapi blok ini tidak bisa kita edit sebelum kita klik dua kali. Misalnya, kalau kita klik blok ini, kemudian kita edit, kita boolean, misalnya. Kemudian kita beri chamfer sudutnya, maka yang lain juga akan ikut hasil editan dari blok ini. Ini adalah internal blok. Artinya, blok ini bisa kita edit langsung di dalam file tempat kita membuat blok tersebut. Yang kita punya di sini, ini adalah hasil dari eksternal blok. Masing-masing blok ini diambil dari file yang lain. Sehingga kalau misalnya kita mau mengedit salah satu blok ini, misalnya kandang yang utama ini, ketika kita mengkliknya dua kali, kita akan membuka file asli dari blok tersebut. Di dalam blok, kita juga bisa mempunyai blok yang lain. Jadi, kita bisa punya blok di dalam blok. Dan di dalam file ini, kita punya dua blok lagi, yaitu dinding kanan dan slot. Ketika kita klik lagi, ini akan masuk ke blok selanjutnya. Jadi, seperti Inception. Ini adalah blok dari dinding. Ketika kita selesai mengedit, hasil editan tersebut akan ada di sini. Misalnya, kita menambahkan di layer tempat pakan.
sebuah benda. Kemudian kita ganti warnanya. Misalnya. Ketika kita save file ini, kemudian kita close atau kita close dan ada pilihan save-nya, kita akan mendapati semua duplikasi dari blok ini punya benda di tempat pakan ini. Kemudian setiap blok ini memiliki karakteristik semua properti yang kita taruh di dalam blok ini akan tersimpan dan masuk ke dalam file assembly dari blok ini. Jadi seperti di SolidWorks, masing-masing dari blok ini merupakan parts jika kita membuat satu file assembly. Karena file ini sangat ringan, kita bisa memiliki banyak blok dalam satu file. Misalnya. Jadi ini sangat berguna misalnya untuk pekerjaan industrial design atau desain produk. Kita punya banyak baut misalnya. Ini kita punya ada 1008 block instances. Kalau misalnya kita mempergunakan file yang ini, setiap model yang kita duplikasi akan dihitung sebagai satu model. Dan filenya akan sangat besar. Tapi kalau misalnya di sini, misalnya kita save. Ini hanya 835 KB karena setiap file ini dianggap sebagai referensi. Oke. Jika kita ingin memanage file dari blok ini, kita harus masuk ke Block Manager. Itu bisa kita akses dari Edit, kemudian Block, kemudian kita masuk ke Block Manager. Atau kita klik Block Manager. Jadi di sini kita bakalan melihat ada berapa blok yang kita punya. Misalnya ada error di sini, ini bisa kita delete. Sini bisa kita ubah propertinya. Kita mau dia embed atau embed dan link atau link. Embed ini artinya kita bisa mengedit di dalam file tempat kita assembly. Kemudian embed dan link, kita bisa mengedit file di dalam tempat kita assembly. Dan ketika linknya kita edit, dia juga bakalan berubah di filenya. Sedangkan link kita tidak bisa mengedit di file tempat kita assembly, tapi kita bisa mengedit di file utamanya. Dan ketika kita mengedit di file utamanya, file assembly-nya juga akan berubah. Jadi kalau misalnya kita sekaligus buka beberapa file Rhino, kemudian kita mengubah salah satu link tadi, kita bisa update, kemudian kita bisa lihat ada berapa banyak blok yang kita miliki di file ini. Jadi kalau misalnya kita punya banyak sekali baut M10 gitu misalnya, atau M6 misalnya, ada 200 baut, hasil bloknya kita bisa punya datanya di sini. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada show to reference block definition. Jadi ini adalah blocks di dalam blok. Kalau misalnya kita klik ini, kita bakalan lihat bahwa di sini juga ada file yang lain. Dinding kanan itu ada di dalam desain kandang, dan slot kandang juga ada di dalam desain kandang. Jadi kesimpulannya, blok adalah file yang ada di dalam file, tapi bentuknya hanya referensi, dan besarannya lebih kecil jika hanya terhitung sebagai referensi. Di tutorial selanjutnya, kita akan belajar tentang workstation. Workstation hampir mirip dengan blok, dan kita bisa pergunakan juga untuk bekerja bersama-sama. Terima kasih.